Jumpa lagi bersama Jalur Global Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam memang selalu menyimpan keindahan yang tidak pernah gagal memberikan rasa takjub bagi setiap orang yang melihatnya. Bukan tanpa alasan, berbagai destinasi wisata alam mampu menyuguhkan pemandangan yang sejuk, asri, dan menenangkan. Tidak heran jika orang-orang memilih wisata alam sebagai tujuan liburan untuk mendapatkan ketenangan juga pikiran yang lebih rileks. Nah, di sini admin ingin memberikan sedikit informasi tentang tempat-tempat wisata sebagian yang ada di Indonesia. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan dukung channel ini terus agar bisa berkembang dan dapat memberikan manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita. Oke guys, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum masuk, jangan lupa seperti biasa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih, selamat menonton. Oke, yang pertama adalah Diamond Beach, Nusa Penida. Nusa Penida merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki pemandangan alam yang luar biasa indahnya. Banyak pantai-pantai indah yang ada di pulau yang terletak di sebelah tenggara Bali ini guys. Salah satunya yang memiliki pemandangan alam terindah adalah Diamond Beach. Lokasinya sekitar 45 menit perjalanan menggunakan kendaraan dari Pelabuhan Banjarnyo yang merupakan pintu masuk dan keluar pulau ini. Waktu terbaik untuk mengunjungi Diamond Beach adalah pagi hari guys, sebab tempat wisata ini bakal ditutup pada pukul 18 WITA. Selain menikmati keindahan pantainya, kamu juga bisa menemukan banyak spot foto, selfie dari mulai tangga sebelum menuju pantai hingga sampai ke pantainya guys. Yang nomor 2 adalah Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur. Sudahkah Anda pernah ke Pulau Padar? Pulau ini terletak di Nusa Tenggara Timur. Pulau Padar merupakan pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo guys. Setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca, siapkan fisik kamu ketika ke pulau ini karena banyak aktivitas hiking yang bisa dilakukan. Salah satu cara terbaik untuk menikmati keindahan pulau ini memang dengan cara menaiki bukit-bukit. Dari atas bukit kamu bisa melihat pemandangan pasir tersapu ombak pantai hingga cantiknya gugusan pulau ini. Cobalah untuk memulai hiking dini hari karena kamu bisa mendapatkan pemandangan sunrise yang indah dan cantik. Kalau Anda beruntung bisa bertemu dengan hewan-hewan di hutan seperti rusa saat menuruni bukit menuju pantai. Tapi tentu saja tak ada komodo yang berkeliaran dengan bebas di pulau ini. Selanjutnya yang ketiga adalah Pin Beach, Pulau Komodo. Kalau biasanya pasir pantai berwarna coklat agak putih atau bahkan kehitaman,
Pantai yang terletak di Pulau Komodo ini punya pasir berwarna pink. Maka dari itu, nggak heran kalau dinamakan Pink Beach. Fenomena alam ini bisa terjadi karena ada hewan berukuran mikroskopis bernama Foraminifera yang meninggalkan pigmen merah pada koral. Hingga akhirnya koral-koral inilah yang memberi warna pink pada pasir pantai tersebut. Di Pink Beach yang fenomenal ini, kamu bakal melihat pemandangan alam yang mungkin tidak bisa kamu temui di pantai lainnya. Selain bisa berfoto-foto di pinggir pantai, kamu juga bisa melakukan aktivitas seperti snorkeling dan diving. Anda juga dapat menyewa kapal nelayan setempat untuk mengelilingi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selanjutnya yang keempat adalah Kelingking Beach, Nusa Penida. Selain Diamond Beach, Nusa Penida juga mempunyai Kelingking Beach yang punya pemandangan alam yang ikonik banget. Bisa dibilang Kelingking Beach adalah ikonnya Nusa Penida saat ini karena terkenal untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Alasan utama tentu saja karena pemandangan alam menakjubkan berupa tebing yang memiliki bentuk mirip seperti kepala atau T-Rex. Seperti namanya, pantai kecil ini memiliki bentuk menyerupai jari kelingking manusia. Jika kamu melihat dari atas, warna gradasi pantai ini sangat memukau dan indah sekali. Selanjutnya adalah Desa Pinggan di Bali. Kata siapa, wisata Bali cuma pantai saja? Bali juga memiliki tempat wisata dengan pemandangan alam indah selain pantainya. Salah satunya adalah Desa Pinggan. Desa ini terletak di Kecamatan Kintamani. Desa Pinggan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati keindahan alam pantainya. Dan Anda juga bisa melihat terbenamnya matahari. Selain itu juga bakal melihat seperti desa di atas awan jika menonton Desa Pinggan dari atas bukit, guys. Oleh karena berada pada ketinggian pegunungan, suhu di desa ini cukup dingin, guys. Jadi siapkan pakaian tebal terbaik jika tertarik mengunjungi Desa Pinggan ini, guys. Yang selanjutnya adalah Taman Nasional Baluran Banyuwangi. Taman Nasional Baluran terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Taman ini melindungi hewan-hewan padang rumput seperti banteng, kerbau, rusa, monyet berekor panjang, dan burung-burung berekor panjang. Di Taman Nasional ini, kamu bisa berfoto hamparan savana yang diklaim mirip yang ada di benua Afrika. Maka dari itu, Taman Nasional Baluran ini memiliki julukan Afrika Van Java. Pemandangan Gunung Baluran terlihat jelas di hamparan savana ini. Jika beruntung, kamu bisa mengabadikan foto berlatar hewan-hewan liar yang lewat. Kumpulan rusa pun sering melewati daerah yang sering dibuat foto oleh wisatawan asing. Yang ketujuh adalah Geopark Ciletuh Sukabumi. Di Sukabumi terdapat Geopark Ciletuh yang pernah diumumkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO pada beberapa tahun yang lalu. Banyak pemandangan alam yang bisa kamu nikmati di Geopark ini, guys. Mulai dari pantai, air terjun, hingga spot-spot foto terbaik di dalamnya. Di kawasan ini kamu juga bisa mengunjungi sejumlah objek wisata menarik yang sangat populer, seperti misalnya Bukit Penenjoan, Curug Cimarinjung, Curug Sodong, Puncak Dharma, Vihara Dewi Kuan Im, Sungai Citarik, Kampung Kasepuan Sinar Resmi, dan masih banyak lagi. Yang ke-8, Pulau Cinta Gorontalo.
Tak cuma Maldives yang punya pulau resort, Indonesia juga ada guys. Namanya Pulau Cinta dan berada di Teluk Tomni, Gorontalo. Di mana Pulau Cinta atau Pulau Cinta karena resort ini dibuat bentuk mirip seperti jantung hati. Jika dilihat dari atas, pulau ini memiliki daya tarik tersendiri dengan hamparan laut yang bersih dan jernih. Pulau eksotis dan romantis ini masuk ke dalam daerah Coral Triangle. Maka dari itu laut di sekitar pulau ini memiliki ekosistem terumbu karang yang luas. Ada berbagai kegiatan menarik yang bisa kamu lakukan jika berniat mengunjungi Pulau Cinta ini. Di antaranya menyusuri pulau. Yang kesembilan adalah Raja Ampat, Papua Barat. Raja Ampat memang sangat indah. Itulah masuk ke daftar wisata dengan pemandangan yang alam yang sangat indah sekali. Kepulauan yang masuk dalam wilayah Papua Barat ini merupakan salah satu dari 10 tempat menyelam yang snorkeling terbaik di dunia. Kamu juga bisa mengeksplor semua pulau yang ada di Kepulauan Raja Ampat, antara lain Pulau Waigeo, Misol, Salawati, Batanta, dan deretan pulau kecil lainnya. Semua memiliki pemandangan yang sangat indah sekali. Raja Ampat memiliki keindahan di bawah laut yang sangat menakjubkan. Selain itu, pemandangan indah dari pantai teluk-teluknya serta pemandangan alam lain juga enggak bikin bosan dipandang terus-terusan guys. Yang ke-10 adalah Situ Gunung Sukabumi. Satu lagi tempat wisata di Sukabumi yang menyuguhkan pemandangan alam indah yaitu Situ Gunung. Ini sejatinya adalah tempat wisata berupa danau, namun namanya semakin terkenal sejak dibangun jembatan gantung yang melintang panjang. Jembatan inilah yang membuat banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi Situ Gunung. Jembatan Situ Gunung memiliki panjang 250 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 150 meter. Maka dari itu jangan sampai enggak melewati jembatan ini kalau kamu mengunjungi Situ Gunung. Dari atas sini kamu bisa menikmati indahnya pemandangan pepohonan yang hijau. Selain jembatan gantung, hal menarik yang wajib kamu coba adalah menikmati keindahan danau Situ Gunung, melihat air terjun Curug, sawer, dan berkemah di camping ground. Yang ke-11 adalah Hutan Dejawatan Banyuwangi. Pengen punya foto berlatar hutan yang mirip seperti di film fantasi seperti The Lord of the Rings? Kamu hanya perlu ke hutan Dejawatan yang berada di Banyuwangi. Hutan ini ditumbuhi puluhan pohon trembesi yang menjulang tinggi. Bentuknya yang unik membuat banyak wisatawan dan orang-orang berfoto seperti di dunia fantasi. Jika ditempuh dari kota Banyuwangi, jarak menuju ke hutan Dejawatan sekitar 31 km. Kira-kira kamu bisa sampai ke sana dalam waktu 1 jam dengan menggunakan kendaraan seperti sewa motor di Banyuwangi. Di hutan ini kamu bisa berburu foto Instagramable dengan pemandangan hutan yang asli dan indah. Yang ke-12 adalah Gua Jomblang, Yogyakarta. Gua satu ini cukup terkenal di kalangan wisatawan internasional. Aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan Lee Seung Gyan pun pernah syuting di Gua Jomblang ini yang terletak di Gunung Kidul ini guys. Gua vertikal dengan kedalaman 60 meter ini bisa ditempuh dari pusat kota Yogyakarta kurang lebih 50 km guys. Butuh sedikit usaha untuk bisa menyusuri gua satu ini. Nantinya kamu bakal dipuaskan dengan pemandangan Sinhol
yang ada di dalam gua itu. Sinkhole ini menjadi spot utama untuk berfoto karena dari lubang itu ada cahaya matahari yang masuk yang menjadikan pemandangan di dalam gua menjadi sangat indah. Yang ke-13 adalah Gua Gong. Buat yang berjiwa petualang, Gua Gong yang berada di Pacitan ini bisa jadi pilihan wisata alam yang wajib dicoba. Destinasi wisata alam ini cukup mendunia loh. Gua Gong memiliki panorama eksotis yang disebut sebagai salah satu gua terindah yang ada di Asia Tenggara. Sesampainya di dalam, kamu bakal disuguhkan pemandangan yang sangat eksotis dari struktur stalagit dan stalagmit yang terbentuk secara alami di dalam gua ini. Beruntungnya gua ini telah dilengkapi penerangan yang cukup dan sarana tangga yang memadai. Jadi untuk menyusuri tidak perlu mengeluarkan effort lebih. Lampu warna-warni yang dinyalakan menambah keeksotisan gua sepanjang 250 meter ini. Yang ke-14 ada Kelapa Maja, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memang terkenal akan keindahan pulau-pulau dan pantainya. Namun di sana juga terdapat bukit bernama Kelapa, yaitu Kelapa Maja yang terletak di Pulau Sabu. Bukit warna-warni ini diklaim kembarannya Painted Hill, Oregon yang di Amerika Serikat, guys. Tebing yang berada di Kelapa Maja ini memiliki corak berwarna biru, putih, coklat, dan merah. Warna-warna ini terjadi secara alami, bak dilukis memakai kuas raksasa, guys. Selain tebing pelangi, di sana juga terdapat keajaiban berupa batu keseimbangan. 3 batu ini berdiri dengan kokoh di puncak tebing yang meruncing. Yang ke-14 ini adalah Taman Laut Bunaken, Sulawesi Utara. Seperti yang diketahui, Bunaken menjadi salah satu taman laut pertama di Indonesia yang sudah diresmikan sejak tahun 1991. Keindahan yang ada di dalam laut ini seringkali mengundang decak kagum pengunjungnya. Tidak ada negara lain yang bisa meniru keindahan yang ada di dalam Laut Bunaken ini, guys. Pemandangan terbaiknya berupa terumbu karang terjal vertikal yang menjulang ke bawah sedalam 25 hingga 50 meter, guys. Selain terumbu karang, ada juga puluhan jenis ikan yang memiliki corak yang tak kalah indahnya. Taman Laut Bunaken juga menawarkan 20 spot penyelam terbaik buat kamu yang hobi menyelam. Jangan sampai terlewatkan pengalaman menyelam di Laut Bunaken ini, guys. Selanjutnya adalah yaitu Pantai Ngurtafur, Maluku. Pemandangan indah ini terasa nyata ketika berada di Pantai Ngurtafur. Pantai ini terletak di Maluku Tenggara. Pantai ini punya hal unik, yakni berupa daratan yang seperti membelah lautan. Kalau kamu berjalan di pasir putih ini, rasanya seperti sedang berjalan di laut.
Pasir ini nantinya timbul membentang sepanjang 2 km ketika air surut guys. Lantas pasir yang timbul ini bak memisahkan dua lautan ke bagian kiri dan ke bagian kanan. Kalau beruntung kamu bisa bertemu dengan burung pelikan yang seringkali singgah di pantai Ngurtafur, atau juga kamu bisa menyaksikan penyu belimbing berenang di sekitar pantai. Selanjutnya 17 adalah Kepulauan Derawan. Kepulauan Derawan yang berada di Kabupaten Berau sering disebut Maldivesnya Indonesia. Kepulauan ini memiliki 4 pulau utama yang terkenal, yakni Pulau Maratua, Pulau Darmawan, Pulau Sangalaki, dan Pulau Kakahan. Masing-masing mempunyai keunikan dan semuanya memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa guys. Kalian juga bisa mencoba pengalaman aktivitas seru di kepulauan ini guys. Misalnya seperti menginap di penginapan apung, berenang bersama ubur-ubur, bertualang di gua Haji Mangku, menyelam di gua bawah laut, berenang bersama ikan pari raksasa, dan tentunya menikmati kuliner khas Derawan. Yang ke-18 adalah Kawah Ijen Bondowoso. Kawah Ijen merupakan daya tarik wisata vulkanik yang populer di Indonesia. Untuk mengunjungi tempat wisata ini, disarankan untuk menyiapkan fisik karena kamu bakal banyak mendaki melewati rute Gunung Ijen yang banyak tantangannya guys. Meskipun demikian, banyak wisatawan mancanegara dan lokal yang penasaran ingin menikmati keindahan alam di Gunung Ijen. Keindahan yang enggak boleh kamu lewatkan tentu saja Blue Fire atau api biru. Api ini biasanya terlihat pada malam hari dan pendaki harus mendaki setidaknya 3 atau sampai 4 jam. Sebab Blue Fire ini biasanya muncul di tengah-tengah penambangan belerang pada dini hari menjelang pagi hari. Udara dingin menusuk tulang tak menjadikan halangan bagi para wisatawan ini. Yang ke-19 adalah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tanah Toraja merupakan sebuah kabupaten yang terletak di dataran tinggi Sulawesi Selatan. Tempat ini sangat dikenal karena ritual dan upacara adat kematian serta penghormatan terhadap nenek moyang. Bagi orang biasa, ritual masyarakat Tanah Toraja ini terbilang cukup ekstrim guys. Selain ritual adat yang unik tersebut, Tanah Toraja menyimpan keindahan alam berupa bukit-bukit batu yang terjal. Di bukit-bukit ini terdapat gua dijadikan sebagai kuburan guys. Dinding bukitnya juga banyak dijadikan sebagai kuburan gantung. Rumah adat dengan detail yang menawan serta hamparan sawah membuat Tanah Toraja tetap memiliki pemandangan alam yang indah untuk dinikmati. Selanjutnya adalah yang ke-20 ini air terjun Leke-Leke Bali. Salah satu surga tersembunyi yang ada di Bali bernama air terjun Leke-Leke. Apakah nama air terjun ini masih asing di telinga? Air terjun Leke-Leke terletak di Tabanan, Bali guys. Tempat wisata ini bisa jadi tempat untuk menenangkan diri karena suasana yang tenang dan rindang. Air terjun Leke-Leke indah dipercantik dengan tanaman hijau yang tumbuh berbatuan yang mengapit air terjun tersebut. Setelah selesai memuaskan diri di air terjun, kamu bisa juga mengeksplor lokasi wisata di sekitar Tabanan. Misalnya mengunjungi desa Magesta yang memiliki koleksi peninggalan purbakala, atau datang ke mata air panas seperti Piling Kawang dan Belulang. Selanjutnya adalah
Nomor 21 adalah Bunaken. Indonesia sangat populer bersama keindahan wisata bawah lautnya. Salah satunya yaitu wisata bawah laut Bunaken yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Di sini Anda dapat melakukan snorkeling sembari dimanjakan dengan keindahan terumbu karang dan ikan. Karena keindahan alam bawah lautnya, maka dari itu Bunaken menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi. Banyak wisatawan juga yang berkunjung ke sana, guys. Yang kedua adalah Yogyakarta. Yogyakarta sangat terkenal dengan wisata budayanya, keramahan warganya, dan kenyamanan kota menjadikan daya tarik tersendiri bagi kota yang biasa dijuluki dengan kota pelajar ini. Ada beberapa bangunan bersejarah Indonesia yang bisa Anda kunjungi, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Keraton Yogyakarta, dan Taman Sari. Semuanya cocok untuk Anda yang ingin melakukan wisata edukasi. Selain itu, bagi Anda yang suka belanja dengan harga yang sangat murah, Anda juga bisa berkunjung ke daerah Malioboro. Selain wisata sejarah dan budaya, Anda juga bisa menikmati wisata kuliner yang beraneka ragam dengan harga yang sangat murah-murah. Selanjutnya adalah yaitu Pulau Lombok. Banyak yang bilang kalau Pulau Lombok mengingatkan kita pada Bali sebelum Pulau Dewata tersebut menjadi ramai. Pulau Lombok yang juga terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan suatu kepulauan yang beberapa pulau kecil. Oleh karenanya sebagian besar adalah wisata pantai. Tempat wisata paling yang Anda dapat kunjungi di Pulau Lombok adalah Pantai Senggigi yang populer dengan keindahan bawah lautnya. Selain itu ada Pulau Gili dengan beberapa pulau kecil, diantaranya Gili Air, Gili Trawangan, dan Gili Meno yang mempunyai pasir putih bersih yang sangat indah. Yang keempat adalah Gunung Bromo. Bromo adalah nama sebuah gunung yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Gunung Bromo adalah bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru yang terkenal di Indonesia. Menurut sejarah, Gunung Bromo terbentuk dari letusan dahsyat Gunung Tengger yang membentuk kaldera berdiameter lebih dari 8 km. Objek wisata Gunung Bromo selalu menarik minat para pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Gunung Bromo menawarkan eksotisme yang tidak bisa dapat dari tempat lain di Indonesia. Setiap harinya ratusan wisatawan lokal ataupun mancanegara berbondong-bondong datang untuk menikmati kemegahan alam Bromo. Ini dikarenakan wisata Bromo menawarkan pemandangan alam yang asri, original, dan menyegarkan jiwa raga. Objek wisata Bromo terdiri dari beragam keindahan alam khas pegunungan, guys. Anda bisa melihat perbukitan yang menghijau dengan rumput savana, mengelilingi lautan pasir yang membentang luas, hingga menikmati sunrise dari puncak gunung yang menakjubkan ini, guys. Yang ke-25 adalah Danau Toba. Siapa yang tidak mengenal Danau Toba?
Mayoritas penduduk Indonesia, terutama yang berasal dari daerah Sumatera Utara, pasti mengenal wisata alam yang satu ini. Ya, Danau Toba memang merupakan salah satu wisata yang paling populer di wilayah Sumatera Utara. Wisata alam danau vulkanik terbesar di dunia ini merupakan salah satu objek wisata alam Sumatera Utara yang paling banyak dikunjungi setiap tahunnya. Tidak hanya populer di kalangan masyarakat Sumatera Utara saja, wisata alam Danau Toba juga populer di kalangan masyarakat daerah luar Sumatera Utara. Menurut sumber yang kami baca, Danau Toba yang sangat kaya akan wisata alam dan wisata budaya, bahkan juga sangat terkenal di kalangan turis mancanegara. Seperti kebanyakan wisata alam lainnya, di Danau Toba Anda dapat disuguhkan pemandangan danau yang sangat indah. Di perairan Danau Toba yang sangat luas ini, Anda dapat bermain air bersama keluarga, berenang, memancing, bermain speedboat, bermain bebek air, berbelanja souvenir khas Tanah Batak, atau sekedar menikmati keindahan alam laut dari pinggiran danaunya saja. Tidak hanya itu saja, di tengah Danau Toba Anda juga bisa menikmati wisata sejarah sekaligus wisata budaya Batak. Beberapa spot wisata sejarah dan budaya yang dapat Anda kunjungi yaitu wisata Batu Gantung, wisata keliling Tuk-Tuk Samosir, dan berbagai macam wisata sejarah lainnya. Danau Toba berlokasi di tengah-tengah pegunungan Bukit Barisan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jika ditinjau dari segi geografis, maka danau vulkanik terbesar di dunia terletak di 7 kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang, Kabupaten Hasudutan, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Samosir sendiri. Yang ke-26 adalah dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng atau Plato Dieng adalah sebuah wilayah di pusat Jawa Tengah yang memiliki ciri geologi, sejarah, dan pertanian yang dinilai khas. Dataran ini diapit oleh jajaran perbukitan di sisi utara dan selatannya yang berasal dari aktivitas vulkanik yang sama dan disebut Pegunungan Dieng. Pegunungan Dieng sendiri seraya geografis berada di antara kompleks Puncak Rogo Jembangan di sebelah barat dan pasangan Gunung Sindoro, dan di sisi timurnya yaitu Gunung Sumbing. Secara administrasi, Gunung Dieng berada di dalam wilayah Kecamatan Batur dan sebagian Kecamatan Bejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dan bagian selatan dari Desa Pranten Bawang, Kabupaten Batang. Dengan inti kawasan wisata berada pada wilayah Desa Dieng Kulon atau dalam kawasan Banjarnegara. Meskipun cukup terpencil, dataran Dieng telah lama menjadi kawasan pemukiman. Sejumlah bangunan peninggalan abad ke-8 masih dapat ditemukan, baik dalam keadaan masih berdiri maupun telah menjadi reruntuhan. Dataran Dieng berada di ketinggian 2000 meter atau 6.562 kaki di atas permukaan laut. Dataran tinggi Dieng adalah salah satu tujuan paling disukai wisata terindah di Indonesia. Selain pemandangan gunung dengan aktivitas vulkanik, dataran tinggi Dieng juga memiliki telaga multiwarna, sumber air panas, dan kompleks candi Hindu kuno.
Banyak turis-turis berduyun-duyun ke tempat wisata ini untuk menghadiri festival yang mencakup ritual tradisional. Selain menjadi kawasan tempat wisata, pertanian di Dieng menjadi sumber mata pencaharian utama penduduknya. Penanaman sayur-sayuran yang khas pegunungan menjadi aktivitas utama, seperti kentang, wortel, lobak, kubis, bunga, dan lain-lainnya. Berbagai bawang-bawangan. Dataran Dieng adalah penghasil kentang terluas di Indonesia. Yang kedua tujuh adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting adalah hutan tropis yang luas dan sebagian besar belum tersentuh oleh siapapun. Salah satu tempat wisata terindah di Indonesia merupakan habitat dari orang hutan, macan tutul, kancil, beruang madu, dan monyet merah. Di sini Anda dapat berlayar menggunakan perahu di sepanjang sungai Sekonyer, sembari bersantai menikmati pepohonan nyipa di kedua sisi sungai. Kalau sedang beruntung, Anda dapat melihat buaya juga, menikmati udara segar bagai surgawi, kabut pagi yang mistis, dan sungai yang mengalir deras. Taman Nasional Tanjung Puting pasti bakal menarik perhatian semua orang. Selanjutnya yang ke-28 adalah keindahan alam di Indonesia Timur seolah tidak ada habisnya. Salah satu destinasi yang sedang naik daun adalah Wakatobi. Wakatobi telah lama menjadi primadona bagi para penyelam dari seluruh dunia karena keindahan alam di bawah lautnya, guys. Tidak kurang dari 942 spesies ikan dan 750 spesies karang tercatat menghuni wilayah perairan Wakatobi. Wakatobi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang beribu kota di Wangi-Wangi. Sejak tahun 1996, Wakatobi telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Indonesia dan Cagar Alam Dunia untuk Biosfer Laut oleh UNESCO. Nama Wakatobi merupakan akronim dari 4 pulau utama, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Selain keempat pulau tersebut, terdapat beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Wakatobi, antara lain yaitu Pulau Huga, Pulau Kapota, Pulau Anano, dan Rudumana. Selain dikenal sebagai surga para penyelam, Wakatobi juga memiliki destinasi wisata yang lain yang membuat terkesima dan ingin mengunjunginya terus. Yang ke-29 adalah Telaga Ngebel Ponorogo. Telaga ini banyak menyimpan cerita mistis, namun pemandangan alamnya sangat eksotis dan jauh lebih asik dinikmati. Bayangkan saja, danau alami yang berada di kaki Gunung Wilis ini menawarkan bentang alam yang mengesankan dan asik untuk dipandang, guys. Pemandangan yang indah, nuansa alam yang menenangkan, juga menghilangkan atmosfer mistis yang berasal dari cerita masyarakat sekitar. Telaga ini ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun luar negeri.
semakin hari semakin dipertingkatkan oleh pemerintah daerah Ponorogo untuk melengkapi dan untuk memperindah tempat Telaga Ngebel ini. Jika Anda ingin menjelajah lebih jauh ke tengah, Anda bisa menyewa kapal atau boot yang ada di sana. Jadi tidak heranlah Telaga Ngebel kini ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Yang ke-30 adalah Bukit Mantar atau negeri di atas awan. Di Pulau Sumbawa punya negeri di atas awan guys, tepatnya di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano. Desa yang berada di ketinggian 600 mdpl. Ini menyajikan matahari terbit yang akan membuat hatimu bergetar. Bukit Mantar juga dikenal sebagai titik keberangkatan untuk para pelayang. Saat kamu terbang dari Mantar, kamu akan melintasi perbukitan yang hijau dan pantai yang menakjubkan. Tak heran jika Mantar pernah menjadikan tuan rumah kompetisi olahraga pelayang tingkat internasional. Tak hanya menghibur wisatawan petualang, Bukit Mantar merupakan destinasi wisata Sumbawa besar yang instagramable. Jadi rugi berat guys jika kamu tidak berfoto di anjungan selfie yang berada di Bukit Mantar, karena tempatnya pun indah dan sangat menakjubkan sekali. Yang selanjutnya adalah nomor 31, yaitu di Gili Bola atau Pulau Bedil. Jika Pulau Kenawa hanya berisi rerumputan, Gili Bola atau Pulau Bedil ini ditumbuhi ratusan pohon kelapa. Kabar baiknya hanya ada satu bangunan yang berdiri di pulau ini, yaitu rumah penjaga pulau, serasa memiliki pulau pribadi guys. Untuk mencapai pulau ini, kamu perlu menyeberang dari Labuan Pade atau Labuan Bajo, ya, atau yang berada di Sumbawa besar ya. Sebenarnya ada beberapa gili atau pulau kecil di sekitarnya, seperti Gili Panjang, Gili Keramat, dan Gili Temudong. Akan tetapi saat ini Gili Bola yang paling terkenal. Wisatawan lokal pun gemar menghabiskan waktu di sini bersama rombongan. Biasanya rombongan-rombongan wisata ini membawa alat memasak sendiri guys, lalu memancing ikan di pinggir pantai. Ini ide yang sangat menarik. Gunung Batu Raksasa yang ada di Pulau Kalimantan Barat ini juga patut untuk dikunjungi. Bukit Kelam yang jadi ikon tempat wisata di Sintang ini sampai saat ini masih menyimpan berbagai misteri guys. Bongkahan batu raksasa yang monolit ini diklaim sebagai yang terbesar di dunia. Kawasan perbukitan ini menawarkan panorama indah alam yang gak ada duanya. Kamu juga bisa trekking ke atas Bukit Kelam untuk melihat keindahan kota Sintang. Tenang saja, kamu bisa dengan nyaman trekking di sini karena sudah disediakan tangga yang mempermudah para pendakinya.
Selanjutnya adalah nomor 33, yaitu Pasar Terapung Lok Baintan. Sudah tahukah Anda kalau salah satu iklan stasiun TV zaman dahulu yang menampilkan pasar terapung dengan ikon nenek mengacungkan jempol diambil di pasar terapung ini? Pasar Terapung Lok Baintan yang berlokasi di Kalimantan Selatan sudah menjadi ikon wisata yang wajib dikunjungi. Pasar yang juga bisa disebut dengan Pasar Terapung Sungai Martapura ini adalah tempat favorit wisatawan menghabiskan waktu, guys. Selain karena keunikannya, Pasar Terapung ini juga bisa jadi spot foto yang lebih keren. Kamu juga bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal di sini karena berbelanja di Pasar Terapung adalah salah satu tradisi yang masih terpelihara sampai saat ini. Aktivitas jual beli di Pasar Terapung Lok Baintan ini dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 8 pagi, guys. Jika Anda ada waktu meluangkan untuk berwisata ke Kalimantan, singgahlah di Terapung Lok Baintan ini, guys, yaitu tempat pasar terapung. Nomor 34 adalah Curug Cikaso. Sering disebut Curug Cikaso karena berasal dari anak sungai Cikaso. Tapi sebenarnya air terjun ini sudah memiliki nama, yaitu Curug Luhur, guys. Curug Cikaso ini memiliki pemandangan yang berbeda dari biasanya. Terdapat 3 aliran air yang kemudian bersatu dalam sebuah kolam yang berada tepat di bawahnya. Dengan ketinggian sekitar 30 meter dan lebar mencapai 100 meter, membuat terlihat sangat menakjubkan karena wisata alam yang seperti ini jarang ditemukan, guys. Untuk dapat datang ke sana bisa menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Rute agak sulit sehingga kendaraan harus dalam keadaan prima, guys. 300 meter dari lokasi pengunjung harus berjalan kaki menyusuri pesawahan. Bagi yang malas untuk berjalan kaki, ada fasilitas sampan yang dapat digunakan dengan membayar biaya tambahan. Walaupun begitu, ramai juga wisatawan yang datang, guys. Semakin hari semakin ramai. Jika Anda berminat, silakan datang ke Curug Cikaso. Saya jamin Anda akan puas karena panorama alamnya sangat indah dan curugnya sungguh fantastis. Yang ke-35 adalah pesisir Kalianda, Lampung. Lampung merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang terkenal akan keindahan pantai-pantainya.
Jika kamu berkunjung dan berlabuh di Pelabuhan Bakauni, kamu bisa melipir dan ke pesisir Kalianda, di mana di sepanjang pesisir tersebut kamu bisa mengunjungi pantai-pantai indah seperti Pantai Tapak Kera, Pantai Kedu, Pantai Marina, Pantai Batu Lapis, Pantai Merak Balatun, dan Pantai Sabalang. Pantai indah lainnya selain itu, di Lampung juga masih terdapat berbagai pantai lain yang bisa Anda kunjungi, mulai dari Pantai Tanjung Setia, Pantai Pesisir Putih, Pantai Krui, dan juga Pantai Gigi Hiu. Selanjutnya yang ke-36 ialah Bukit Kapur Arosbaya Bangkalan. Bukit Kapur berada di Buduran Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Bukit Kapur ini menjadi pembuka destinasi wisata yang indah dan belum terkenal yang ada di Jawa. Di bekas area penambangan ini, kamu akan disuguhkan dengan sebuah pemandangan yang indah berupa hasil-hasil pahatan-pahatan pada zaman dahulu. Selain itu, ada juga sebuah gua-gua kecil yang kini menjadi tempat yang sangat populer di kalangan para pemuda di Jawa Timur. Bukit Kapur Arosbaya ini semakin hari semakin ramai dikunjungi wisatawan dan semakin terkenal namanya. Keindahan tempat ini juga banyak dijadikan sebagai salah satu lokasi untuk syuting film dan juga foto pre-wedding. Yang ke-37 adalah Pantai Papuma, Jember. Pantai Papuma ini adalah deretan pantai-pantai indah yang ada di Kabupaten Jember, guys. Meskipun tidak seterkenal Pantai Watu Ulo, tapi tahukah kamu ternyata ini pantai tidak kalah cantik dan mempesona dibanding dengan wisata pantai lainnya yang ada di Jawa Timur. Pantai ini berada di Lojejer, Wuluan, Jember. Ini merupakan pantai berpasir putih yang memiliki pemandangan begitu indah dengan bebatuan-bebatuan kecil yang tersebar di hampiran seluruh pesisir pantai. Selain itu, kamu juga bisa dapat mendapati Gua Lawa yang jika air laut surut nampaklah sebuah gua yang sering dijadikan latar belakang untuk berselfie atau untuk berfoto para wisatawan. Selanjutnya yang ke-38 adalah Gua Sigolo-golo di Jombang. Gua Sigolo-golo ini merupakan destinasi wisata di Jombang, Jawa Timur, guys, yang belum banyak dikenal oleh orang. Tetapi tempat wisata ini menyuguhkan pemandangan alam yang berupa pepohonan yang hijau, pegunungan yang megah dan sangat menawan. Ini merupakan tempat yang cocok banget untuk bagi orang-orang yang menginginkan ketenangan. Salah satu tempat yang murah yang berada di Panglungan, Wonosalam, Jombang ini memang menjadi tempat yang sangat cocok bagi Anda yang ingin menikmati liburan jauh dari riuh pekik perkotaan, yang menginginkan ketenangan, bersantai bersama keluarga dan teman-teman.
Yang ke-39 adalah air terjun Sedudo Nganjuk. Objek wisata berupa air terjun setinggi 105 meter ini merupakan destinasi wisata yang sungguh sangat indah di Kabupaten Nganjuk. Air terjun yang berada di ketinggian sekitar 1438 mdpl ini merupakan sebuah air terjun yang indah dan gagah. Air terjun ini berada di Desa Ngliman, Sawan, Nganjuk. Tempat wisata alam di Nganjuk ini tidak pernah sepi oleh pengunjung. Untuk dapat sampai ke tempat ini, wisatawan juga tidak perlu repot karena akses jalan dan transportasi yang dapat mengantarkan Anda ke air terjun Sedudo ini kini sudah tersedia lengkap. Selanjutnya yang ke-40 adalah Sungai Niyama di Tulung Agung. Anda bosan menikmati suasana pantai, waduk, gunung, dan lainnya? Cobalah kunjungi destinasi wisata yang ada di Dusun Sidem, Besole, Besuki, Kabupaten Tulungagung ini. Yang mengalir melalui dua gunung ini merupakan sungai yang begitu indah dan menawan. Sungai Niyama ini berbeda dengan sungai pada biasanya, guys. Di sungai ini kamu dapat bermain air, menikmati indahnya pepohonan yang rindang. Selain itu, tebing-tebing bebatuan yang mengapit Sungai Niyama ini juga bisa dijadikan background foto yang keren. Tempat ini juga belum banyak diketahui oleh para wisatawan, jadi masih sangat terjaga keaslian dan keindahan juga keasriannya. Tempat wisata selanjutnya yaitu nomor 41, yaitu wisata Umbul Madiun. Satu lagi tempat wisata di Jawa Timur, Madiun ini adalah salah satu wisata yang sedang hit dan banyak yang dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari warga sekitar Kabupaten Madiun ataupun luar daerah Kabupaten Madiun. Wisata Umbul Madiun ini adalah sebuah tempat di mana kamu dapat berenang di tempat ini sambil disuguhkan dengan pemandangan alam kota Madiun yang begitu indah dan menawan. Hanya dengan modal membayar 10.000 per orang, kamu sudah dapat menikmati udara sejuk dengan air yang jernih dan pemandangan alam yang sangat eksotis. Wisata Umbul ini berada di Jalan Ngumbul, Delopo, Glonggong, Madiun. Bagi Anda yang minat untuk berwisata bersama keluarga, datang saja ke Umbul Madiun. Pasti akan dijamin puas, guys. Hingga saat ini pemerintah Madiun terus meningkatkan pembangunan dan penataan taman wisata Umbul ini. Tempat wisata yang ke-42 yaitu air terjun Glirip, Bojonegoro. Air terjun ini terletak di Desa Mulyo Agung, Singgahan, Kabupaten Tuban. Ini merupakan sebuah tempat wisata alam di Jawa Timur yang cukup populer di kalangan para traveler.
Air terjun ini cukup indah dan mempesona. Alam sekitarnya yang masih sangat terjaga ini menjadi tempat yang cocok banget untuk dijadikan tujuan wisata liburan kamu guys. Air terjun ini setinggi 40 meter, juga percaya sebagai air terjun yang dapat mendatangkan jodoh bagi siapa saja yang mandi dan berendam di air terjun Glirip ini. Gugusan hutan rimbun di sekitar air terjun dengan gemercik air yang mengalir akan membuat kamu merasa nyaman berada di tempat ini. Nah, bagi siapa saja yang berminat untuk mandi dan mencari jodoh, silakan datang di air terjun Glirip Bojonegoro, walaupun itu masih dalam mitosnya. Oke guys, itu saja sedikit informasi tentang tempat-tempat wisata sebagian yang ada di Indonesia ini. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semua yang ingin berlibur dan berwisata di tempat-tempat yang indah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.